Genangan banjir di Karawang, Jawa Barat hari ini memasuki hari ketiga. Namun banjir masih cukup tinggi, yakni mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Ini terjadi karena debit air Sungai Citarum masih tinggi hingga luapan air masih menggenangi permukiman warga yang tinggal di daerah aliran Sungai Citarum. Akibatnya saudara, ribuan warga masih bertahan di pengungsian. Informasi terkini dari banjir yang terjadi di Kabupaten Karawang akan dilaporkan langsung jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di sana. Adi, apakah ketinggian air masih terus naik sampai siang ini? Maidop Elfrina dan juga saudara, ketinggian air hari ini sudah berangsur surut. Kemarin masih ada rumah-rumah yang terendam sampai 3 meter. Namun hari ini kami pantau ketinggian air di sejumlah tempat terparah seperti di wilayah Karanglinggar. Saat ini ketinggiannya berada pada kisaran 2 meter hingga 1 meter. Ini terjadi karena sudah mulai mengurangnya debit air di wilayah Citarum, dan kami pantau pagi ini atau pagi hingga siang ini status Sungai Citarum yang sebelumnya berstatus awas saat ini sudah turun menjadi siaga 2. Namun demikian masih ada ribuan rumah warga yang terendam banjir, sehingga ribuan warga juga masih bertahan di sejumlah tempat pengungsian. Pemerintah, TNI, Polri maupun relawan serta BPBD ini menempatkan sejumlah pengungsi ke sejumlah tempat-tempat fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan fasilitas lainnya seperti Islamic Center. Namun ada pula warga yang harus mengungsi ke sejumlah tempat pengungsian seperti di taman-taman kota, seperti di lokasi tempat saya melaporkan di wilayah Tanjung Pura ini. Warga memilih bertahan di taman kota dan trotoar karena rumah-rumah ini lebih dekat akses menuju ke rumah mereka. Dan mereka bertahan untuk kebutuhan makan, minum, dan sebagainya, menunggu bantuan dari warga atau pemerintah yang menyediakan dapur umum di sejumlah tempat. Ada ribuan titik lokasi pengungsian di luar pengungsian yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka masih sangat membutuhkan bantuan seperti logistik, bantuan makanan, minum, dan obat-obatan serta air bersih. Mengingat kondisi banjir yang saat ini terjadi masih mengenang ribuan rumah warga, sehingga aktivitas warga ini masih lumpuh, tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu banjir surut. Beberapa yang rumahnya sudah surut mulai membersihkan rumahnya masing-masing. Tapi itu juga tidak bisa melakukan aktivitas lainnya seperti memasak dan sebagainya, sehingga bantuan-bantuan dari pemerintah, makanan, obat-obatan, serta fasilitas kesehatan ini masih sangat dibutuhkan, Maidop. Dari posko pengungsian yang ada saja yang dilakukan secara swadaya atau juga mandiri oleh warga ini ada ribuan begitu, Adi? Apa yang paling mereka butuhkan selain makanan cepat saji? Ada beberapa kebutuhan lain selain makanan cepat santap, mereka juga membutuhkan fasilitas tempat tidur seperti selimut, kemudian obat-obatan dan posko kesehatan. Mengingat banjir yang hari ini terjadi ini sudah berlangsung sejak 3 hari, dan 2 pekan ke belakang banjir juga terjadi. Baru beberapa hari mereka membersihkan rumah, namun banjir kembali terjadi sehingga mereka tidak sempat membersihkan atau menyelamatkan sejumlah barang kebutuhan pribadi seperti pakaian dan lain sebagainya. Oleh karena itu kebutuhan air bersih, kemudian posko kesehatan, dan fasilitas-fasilitas tempat tidur seperti selimut dan karpet ini juga sangat dibutuhkan oleh para korban banjir, Maidop. Semoga nanti distribusi dari bantuan bisa segera tersalurkan kepada para korban banjir yang terdampak di kawasan Karawang, Jawa Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV, laporan Anda langsung Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat.